Dari user EP2 WV something, PXAO sudah 2 kali gap nggak ketutup. Oke, gap di sini apa? Harga itu naik dari sini loncat ke sini meninggalkan area kosong. Ini dinamain gap. Biasanya gap di sini ketika harga itu udah naik banget, harga bisa kembali ke gap, menutup gap tadi, bisa ketutup ini nanti gapnya. Ketutupnya kapan itu kita nggak tahu. Contoh ini langsung dia naik, kemudian yang candle ketiga langsung ketutup. Ada yang beberapa minggu tunggu baru tutup, gapnya ada. Jadi macam-macam. Gap di sini biasanya terjadi di hari Senin. Jadi Sabtu Minggu, kemudian Seninnya loncat harganya. Saya contohkan di US Oil ya sekarang. Harga tutup di 8130, kemudian hari Senin loncat naiknya di 8142 loncat. Menyisakan ada gap di sini. Menyisakan. Jadi ada ruang kosong di sini, di mana ruang kosong tersebut bisa jadi ketutup dan hasilnya ketutup, plung ke bawah sampai gapnya ketutup. Terus di sini pertanyaannya tadi, XAU udah 2 kali gap nggak ketutup, jawabannya ya ketutup Pak, cuma nggak tahu kapan. Jadi sabar. Kalau kita trading hanya dengan gap itu kurang bagus karena nggak tahu, takutnya Bapak bakalan keseret jauh nanti. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk bertanya supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Lana Kenan, Bang, kalau ada floating minus yang kelok, apa yang harus dilakukan? Contoh, sekarang kita sell posisi di sini. Ini sell posisi 1 lot. Kemudian harga naik terus. Kok naik terus? Takut dia, karena kita udah sell 1 lot lumayan gede. Kemudian trader tersebut buy dengan 1 lot juga. Jadi buy sama sell sama-sama 1 lot. Jadi katakanlah sell ini tadi sudah minus $7.000, contoh aja. Berarti ketika kita buy 1 lot $7.000 di sini di locking, nggak bakalan bisa naik turun. Setelah kayak gitu, saya harus gimana, Mas? Ini sebenarnya kesalahan para trader pemula, itu biasanya namanya locking. Karena trader tersebut terlalu percaya diri sama analisanya, ini pasti turun. Ketika harga naik, nggak bisa nerima, maka dari itu dia lock dulu lah, nanti gampang. Kemudian bingung di akhir. Saran saya, kalau mau ditutup, itu pastiin cari yang benar-benar bagus nanti. Contoh sudah masuk ke area trendline, area support dan resisten, area supply dan demand, udah double bottom yang sangat mantep banget. Kemudian trendline di sini juga ke-break. Pokoknya konfirmasinya itu banyak banget, baru bisa dihapus salah satunya. Yang sell juga bisa dihapus karena untuk lanjut kenaikannya bisa. Tapi konfirmasinya harus banyak banget. Karena kalau konfirmasi nggak mantep, bahaya, habis nanti modalnya. Kalau saran saya kayak gitu. Kemudian jangan pernah locking lagi, Pak. Kalau masih tetap locking aja, nggak tahu lah, nggak bisa ngomong saya. Dari video unik 50-50 trik agar tidak kena slippage. 1. Jangan trading saat news kena slippage besar. Slippage di sini harga di market biasanya itu contoh ya ini ya 1000. Kemudian broker meminta keuntungan 10 poin. Selisihnya adalah 10 poin. Ini biasa. Ketika slippage, ketika berita itu bisa jadi harga di market 1000, harga di broker bisa jadi 1500. Contoh aja ya ini ya, 500 poin. Bisa saja. Jadi semakin lebar banget. Itu namanya slippage. Agak bahaya. Ada broker yang memang besar slippage-nya, ada yang nggak begitu. Jadi dicek broker Anda saat ada berita. Kalau masih bingung tentang berita, cek Forex Factory di video ini. Kemudian ketika broker mau buka jam 5 sampai jam 6, pokoknya sebelum jam 7 spreadnya itu gede, jadi nggak usah trading gitu. Dari Ahmad Woklisin 8600, Mas Tama tolong buatin konten cara install MT4 di MacBook. Pertama, jangan download di MetaTrader 4 website, jangan, itu biasanya nggak bisa karena harus pakai Play on Mac atau yang lainnya, jangan. Jadi masuk ke broker, saya contohkan di broker Indo ada Forex INF contoh. Scroll pakai ke produk MetaTrader 4, nanti keluar di bawah download trading Mac OS 4. Ya tinggal diklik aja, kemudian di download. Install gampang kok, tinggal next aja. Kemudian kalau yang di luar ada Agnes platform MetaTrader 5, langsung download aja. Itu sesuai sama device yang dipakai. Contoh Bapak pakai Mac, langsung download Mac dia. Kalau Windows langsung download Windows. Jadi langsung download dari brokernya, jangan dari MetaTrader-nya langsung. Dari COP, Bang, rencana saya mau pindah ke Agnes komisi zero spread buat scalping EA, tapi komisi per lotnya 16 per lot. Kemahalan nggak bang? Kemahalan, Pak. Jadi
ada beberapa tipe akun kan, ada standar, ada zero, ada raw. Kalau standar itu komisi, ini spread, ini commission. Spread 8-10, kalau zero spreadnya 0, raw spreadnya 0. Komisinya ini 0, kalau zero itu $7 per lot, tetapi zeronya ini hampir semua, 95 per, itu semua zero. Cuma komisinya itu macam-macam, contoh Euro USD 7 lot, kemudian AUD USD 8 lot, jadi macam-macam, beda-beda. Kalau raw ini yang 0 hanya beberapa, mungkin hanya 5 per, 7 peran, tetapi komisinya tetap yaitu 7 lot. Walaupun gold, walaupun US oil, semuanya tetap sama, komisinya $7 per lot. Saran saya pakai yang raw saja, nggak usah pakai yang zero. Pak Budiman, indikator super trend itu nggak ada di MT4 ya, kalau pakai HP nggak ada Pak. Dari Jalon Barus, Okta ID sama Okta FX sama nggak sih? Saya langsung dapat dari Okta ID-nya kemarin, kita ngobrol bentar, ternyata dulu sama anak induknya untuk Okta FX, tapi sekarang pisah, jadi berdiri sendiri untuk Okta ID. Kalau dulu sama, kalau sekarang berbeda banget, jadi sudah nggak sama. Kalau Mas kalau backtest hitungannya belakang berapa bulan atau tahunan? Kalau backtest sebenarnya semakin lama semakin bagus, minimal itu 50 kali trading minimal, karena dengan 50 kali trading berarti sudah bisa tahu win rate-nya, kemudian bisa pakai demo account untuk mencoba. Setelah demo account pakai uang kecil aja, resiko kecil, dicoba lagi, supaya psikologinya dapat, kemudian kesalahan ngapain. See you next video, bye bye.